Udah belum ya? Dihitung dong, Kak, 1, 2, 3 gitu. Halo, Hai. selamat datang di segmen Dibahas Yuk bersama Learnology. Bersama saya Cis dan ibu kita Yulis Wibowo, founder dari The Learnology dan praktisi di bidang usia dini. Boleh di-share, Bu? Oke. Halo, nama saya Yulistiati. Saya founder Learnology. Kebetulan saya di bidang usia dini ini sejak tahun 1993. Udah lama banget ya, Lama berarti ya, bukan sudah usia 20 saya. sudah 27 tahun ya. Kalau bisa dibilang saya memang dari awal karir saya di bidang usia dini ini. Dari dulu pertama kali saya sebagai asisten guru, kemudian meningkat jadi guru di beberapa preschool, dan selama 18 tahun terakhir ini karir saya mulai menanjak dari jadi guru, kemudian jadi kepala sekolah ya. Pernah jadi wakil kepala sekolah, kemudian kepala sekolah, kemudian mengembangkan kurikulum. Jadi saya pernah di bidang curriculum development, dan yang terakhir pekerjaan saya adalah sebagai teacher trainer di salah satu preschool di Jakarta. Nggak salah ya kalau dibilang Iya. dia dengkot. Ya, jadi kalau dihitung keseluruhannya memang pengalaman saya sudah sekitar cukup lama. Jadi ketahuan nih umurnya berapa ya kan? 27 tahun gitu. Berkanuragan. Berkanuragan. Ya. Jadi hari ini kita mau membahas apa nih, Bu? Oke, hari ini kita membahas kreativitas di masa pandemi ya. Pentingnya kreativitas di masa pandemi ini karena kalau kita ngomong soal kreativitas di masa pandemi ini sebenarnya ada dua hal ya. Jadi kreativitas itu sendiri dan kreativitas di masa pandemi. Lalu kalau Icis bertanya, pentingnya apa sih? Apa sih artinya kreativitas bagi anak-anak? Mungkin bisa dijawab, kreativitas itu seperti bahan bakar ya untuk anak-anak. Jadi kreativitas itu kan kata benda ya. Jadi kalau misalnya mau dirubah jadi kata kerja itu berkreasi kan. Jadi anak akan merasa kebutuhannya terpenuhi jika cara mereka mengekspresikan diri ini tidak di-judgment, tidak dihakimi oleh orang-orang dewasa. Dan jika itu terus dipupuk, ketika mereka dewasa, mereka akan tahu, oh begini toh caranya aku berekspresi, oh kalau begini salah, oh kalau begini benar gitu. Jadi mereka akan tahu bagaimana cara meregulasi diri, bagaimana mereka beradaptasi, bagaimana mereka berpikir dengan kritis, dan sebagainya. jadi artinya kreativitas itu bisa jadi salah satu outlet ya untuk mengekspresikan diri. Walaupun memang justru harus dari kecil gitu ya, Bu ya. Betul. Ya, dari kecil kita tidak di-judgment, cuma kita harus membimbing. Kita harus bimbing yang benar tuh seperti ini. Tapi jangan langsung, itu salah, nggak boleh. Tapi kita harus memberitahu, dibimbing, di-support, di-encourage ya. Tapi jangan dihakimi. Kalau kita mengarahkan di masa pandemi ini nih, kreativitas kan susah sekali nih, Bu. Ya, maksudnya dengan ya mini lockdown lah ya. Some parents juga memang masih takut-takut untuk membawa mereka keluar. Kalau di masa pandemi ini bagaimana nih, Bu? Sebenarnya kalau di masa untuk mengembangkan. Kalau di masa pandemi ini sebenarnya ini chance yang baik untuk orang tua, terutama untuk ibu yang bekerja, karena mereka waktunya sedikit sekali sama anak ya. Kalau bekerja yang mereka kerja dari jam 7 sampai jam 5 baru pulang, anaknya di sekolah, jadi sama sekali kehadiran si ibu di rumah itu kurang. Dan ini adalah salah satu kesempatan bagi ibu-ibu terutama untuk menginvestasikan waktunya bersama anak. Karena bagi anak usia dini, kehadiran ibu itu sangat penting. Jadi ini
kalau ngomongin soal perkembangan anak ada teori kelekatan namanya, teori attachment. Mungkin nanti ada kita buka topik baru lagi ya tentang attachment teorinya John Bowlby. Teknikalnya ya, Iya, jadi panjang. panjang sekali. Jadi ya bisa dibilang kalau si anak ini sangat membutuhkan kehadiran orang tua dan itu tidak akan tergantikan oleh eh, apa ya, pengasuh pengganti. Harus pengasuh utama yaitu si ibu. Gitu. Jadi artinya keberadaan orang tua itu sangat signifikan Iya, sekali ya. iya. Jadi mereka berkreasi pun si orang tua akan tahu bagaimana jalannya seperti apa, bagaimana cara membimbingnya. Semuanya ini akan baik asal si ibu jangan keburu menjudge lah. Ini jangan, jangan, itu jangan, ini kotor. Nah, jangan seperti itu. Kita harus memberikan support seperti memberikan permainan, kegiatan yang Bisa di-share nggak Bu, contoh-contoh kecilnya bagaimana sih? Biasanya kan kalau misalkan by teori aja ya orang dengerin ya mungkin, tapi gimana sih untuk mengajarkan ke anak-anak saya umur 3 tahun yang being kreatif itu bagaimana gitu? Oke, lagi being kreatif itu bukan harus art and craft ya. Nah, tapi mungkin mengekspresikan kita diri. harus bisa, maksudnya membedakan, biar mengerti art ya Bu and ya. craft itu salah satu bentuk kreativitas, tapi bukan hanya satu-satunya bentuk kreativitas. Salah satu bentuk ya, tapi masih banyak lagi bentuk lain dari kreativitas. Seperti berbicara, mengeluarkan pendapat, ajak anak cara berdiskusi. berpikir untuk menjadi kreatif. Gitu ya Bu ya. Salah satu caranya dengan dongeng. Orang tua bisa mendongeng, setelah mendongeng diberikan pertanyaan atau memberikan aktivitas yang berhubungan dengan dongeng itu. Nah, itu juga salah satu bentuk kreatif. Jadi cara berkreasi itu banyak. Tidak hanya melulu soal art and craft. Betul. Harus buat ini buat itu. Betul. Jadi kebanyakan kan orang tua misalnya kita ngomong soal kreativitas, orang tua misalnya si anak lagi bikin kreasi menggambar lah, yang gampang ya, menggambar tiba-tiba hidungnya bentuknya tidak sesuai dengan apa yang ada di benak orang tua, nggak boleh gitu hidungnya, loh ya terserah anak gitu. Nanti kalau orang tua bisa membimbing, memberitahu, coba kamu lihat di kaca hidung itu adanya di mana. Misalnya itu namanya membimbing, bukan menjudgment. Kalau menjudgment, ya salah ini hidungnya nggak begini bentuknya, itu menjudge. Jadi artinya kalau si anak gambarnya di sekitar kuping, itu nggak salah dong ya Bu? Karena mereka belum tahu kan. Nah kita memberi contoh atau membimbing dia, jangan langsung di-cut. Ini salah, yang benar seperti ini. Mereka kita tidak memberi solusi pada si anak gitu, tapi kita malah meng-cut cara mereka mencari jawaban. Nah, jadi kita sudah keburu nyari kunci jawaban gitu loh. Untuk mereka itu nggak boleh. Iya, most of the time gitu ya Bu ya. Iya, karena biasanya orang dewasa tuh gregetan. Nah, itu dia betul Bu. Yang kita harus tahan diri. Ya, jadi menginvestasikan waktunya sudah benar, memberikan permainan yang kreatif sudah benar, tinggal ditahan si orang tua ini. Jadi jangan sampai si anak gergetan ya. Iya, jangan gergetan. Jadi gergetan boleh, tapi ditahan aja. Jangan sampai si anak ini harus mengikuti maunya kita, tapi harus kebalikannya. Karena si anak ini kan masih 5 tahun, masih 3 tahun. Kita sudah 30 tahun, 40 tahun. Mereka tidak mengerti apa kemauan kita. Seperti itu. Jadi kita yang harus mengerti bagaimana cara mereka belajar. Oke Bu, untuk pertanyaan berikutnya. Kapan kira-kira kreativitas anak tumbuh dan apa pemicunya? Oke. Bibitnya itu sudah ada itu sejak anak mulai mengeksplor di selingkungannya ya, sekitarnya maksudnya. Jadi mereka mulai menggunakan panca indera, itu kan mudah mulai curiosity-nya ada. Pengen tahu soal ini, pengen tahu soal itu. Kreativitas kan seperti itu ya, karena pemicunya dari rasa ingin tahu. Jadi setelah panca inderanya mulai ingin mengeksplor, misalnya ini rasanya seperti apa, ini baunya apa. Nah, lalu motoriknya sudah berkembang, mulai jalan kemana-mana. Itulah
bibit kreativitas mulai tumbuh. Sensorinya dulu mereka ya. Dan anak-anak ini kan penuh dengan rasa takjub ya. Jadi misalnya lihat balon terbang, kok bisa ya terbang? Nah, kebanyakan dari orang dewasa ini tidak mengerti cara belajar anak. Kadang-kadang kalau misalnya ada kucing lewat, kucing dipegang, jangan kotor. Padahal mereka pernah kecil ya. Itu dia. Mereka cuma pengen tahu kok, bulunya begini toh rasanya. Kakinya ada 4. Kalau dipegang ini bunyinya miau. Semuanya hal baru untuk mereka. Iya, dan itu membuat mereka takjub. Nah, jika kita sebagai orang dewasa terus menumbuhkan rasa takjub itu, yang nantinya kan itu rasa ingin tahu ya. Itu kalau terus dibimbing, terus dipupuk, itu akan menjadi suatu hal yang baik untuk mereka. Dan kalau itu kita arahkan, mereka akan menjadi anak yang matang di bidangnya. Maksudnya gini, anak ini minatnya di sini. Kita mulai tahu nih kreativitas si anak setelah mereka naik, bertambah umurnya, kita mulai lihat, minatnya di sini toh. Ini kan kreativitas juga ya. Bakatnya di sini toh. Dan sebagai orang tua itu kan tadinya nggak tahu apa-apa kita. Orang tua kan nggak tahu anak ini minatnya apa sih, makanya dilesin ini, ternyata nggak ada yang cocok. Kalau kita sebagai orang tua mau menginvestasikan waktu, lalu kita akan tahu, anak saya ternyata suka ini, dan kita pupuk, kita support. Suatu saat mereka akan menjadi sukses. Karena apa? Karena mereka melakukan hal yang mereka suka. Jadi nggak ada beban. Jadi tidak di dua perahu ya, betul. Harus pilih ya. Iya, dan itu mulai bibitnya ya sejak mereka usia dini ya. Jadi sejak mereka panca inderanya mulai ingin mengeksplor, kemudian dibarengin dengan motorik, ya itu dia. Dan tugas kita sebagai orang tua ya dipupuk. Bukan cuma orang tua ya, ini termasuk guru, pengasuh di rumah juga begitu. Diberitahu orang tua ini, bagi ibu-ibu yang bekerja, seharusnya pengasuh pengganti ini mungkin diberi track ya, begini loh caranya gitu, supaya nggak salah arah, supaya satu frekuensi dengan kita gitu. Jadi mengerti ya, pemicunya adalah rasa ingin ketahuan mereka dulu. Iya, rasa takjub, rasa ingin tahu. Nah, itu anak. Jadi jangan dimatikan itu, rasa keingintahuan. Jadi kayak seperti tadi saya bilang, kalau misalnya anak ini sedang mencari jawaban, jangan dulu dikasih kunci jawabannya, biarkan mereka mencari, yang penting kita mendampingi supaya asal itu aman bagi mereka, silakan mereka mencari gitu. Kan kita udah membicarakan soal kreativitas bagi anak itu apa ya Bu ya, and then apa pemicunya dan lain-lainnya. Kita bisa balik ke ini nggak Bu? Pasti semua orang yang di rumah yang lagi nonton ini juga mau tahu gitu loh. Bagaimana menerapkannya? Gitu loh. Contoh-contoh apa aja nih, contoh kecilnya yang maksudnya biar mereka bisa mengimplementasikan gitu loh ke anak. Oke. Hal yang paling natural untuk anak ini kan kreasi dan belajar ya berarti ya. Jadi kita ini ingin anak ini berkreativitas dan supaya mereka dapat belajar, kan intinya seperti itu. Dan satu hal yang harus kita ketahui, anak tidak akan belajar kalau mereka dipaksa. Kalau mereka nggak mau, mereka nggak suka, mereka tidak akan belajar. Makin shutdown ya mereka ya. Iya, makin shutdown. Misalnya anak nggak, misalnya nih, maaf sekali kok saya menyinggung. Misalnya anak disuruh menulis. Kalau mereka nggak mau menulis, kita paksa menulis, mereka tidak akan belajar mau menulis. Mereka melakukan itu, tapi sebenarnya mereka tidak belajar apa-apa. Mereka semakin stres ya justru ya Bu ya. Nah, anak akan belajar secara natural. Itu semua ahli juga setuju ya, ahli di usia dini ini, itu dengan bermain. Bentuk permainan itu kan banyak ya. Jadi kita bisa bermain yang mengarahkan pada belajar. Jadi bermain sambil belajar kan banyak sekali kegiatan-kegiatan seperti itu. Lakukanlah seperti itu. Jadi dengan bermain kita akan melihat si anak ini mulai berkreasi. Seperti dibilang tadi, berkreasi itu kan mengekspresikan diri dan tidak hanya dalam bentuk art and craft. Jadi mereka akan bertanya, mereka akan merencanakan sesuatu, planning nih, mereka akan planning terus kemudian bargain, mereka mulai tawar-menawar dengan temannya, mereka mulai berinteraksi dengan temannya, mulai
adjustment, mulai menyesuaikan, kemudian mulai berpikir kritis, terus memprediksi apa yang akan terjadi, semuanya dalam permainan bisa dapat terjadi. Itu adalah belajar, begitu. Jadi kalau bagi kita mungkin orang tua, orang dewasa akan bilang, lu kerjanya main aja. Sebenarnya itu salah. Mereka bukan bermain, mereka sedang belajar. Kalau untuk maksudnya untuk orang tua nih Bu, yang biasanya kadang-kadang kan suka, kita mungkin agak keluar jalur ya pertanyaannya ya. Kan Ibu bilang apa namanya sih, seperti menulis, belajar menulis gitu. Anak-anak kan apa sih, setiap anak pasti beda-beda gitu ya Bu ya. Kalau misalkan ada orang tua nih yang gitu, kok anak saya lebih lambat dari yang ini ya, Membandingkan. kok apa namanya sih, si ini bisa lebih begini ya, kok dia udah mulai bisa begini ya. Itu gimana tuh Bu? Ini agak-agak sensitif ini ngomong gini. Jadi begini, karena kan memang setiap anak itu dari segi kreativitasnya juga kan pasti beda-beda, ya kan? Itu kesiapan. cara apa namanya sih, menanggulangi, even sampai maksudnya si orang tua nggak apa-apa kalau anaknya itu memang mungkin lebih lambat dari yang satu, tapi kan punya hal yang lain. Itu gimana tuh Bu? Orang tua harus cerdas menyikapi perasaannya sendiri sebenarnya. Setuju. Jangan membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Mau nggak si ibu A nih dibandingkan dengan Bu Tejo, mau nggak? Kan belum tentu mau. Jadi solutif. Jadi jangan membandingkan dengan orang lain. Bandingkanlah si anak dulunya bagaimana nih. Si anak ini 3 bulan yang lalu bagaimana. 3 bulan yang lalu mereka pegang pensil aja nggak mau. Nah, kok 3 bulan kemudian dia sudah mau pegang pensil, itu kemajuan bukan kemajuan. Jadi bandingkan si anak itu dengan hari kemarin daripada bandingkan dia dengan anak lain ya Bu ya. Betul, jadi bandingkanlah si anak, membandingkan prestasi anak sebelumnya dan hari ini, kemudian rencananya untuk hari esok bagaimana. Untuk si anak hanya kan fokusnya anak sendiri maksudnya, jadi gitu. Dan orang tua juga harus tahu, kalau kita ngomongin soal menulis ya, menulis itu bukan semudah kita ngomong, ayo tulis, enggak loh. Menulis itu banyak hal yang terlibat. Males nih, Miss, anaknya. Iya, sering kali gitu tuh Bu. Iya. Ibunya juga males nulis loh. Ya kan zaman sekarang kan ibu jarang menulis ya, mengetik WhatsAppan gitu kan. Jadi jarang terus anaknya suruh menulis. Role modelnya aja kurang. Ini jadi si anak mau lihat di mana? Aku pulang ke rumah nggak ada orang nulis. Berarti terus aku suruh nulis. Si orang tua itu juga harus kreatif ya Bu ya? Iya betul. Jadi menulis, jadi intinya begini, intinya kan menulis, bukan dengan apa dia menulis. Kita harus mencari tahu, menyiasati lah. Anak ini mau menulis dengan apa ya? Oh, kalau kayak pensil aja, pensilnya kecil lagi, nggak jelas lagi, si orang gampang tua, patah lagi. Betul, si orang tua, guru, caretaker, semua pembimbing harus kreatif ya Bu harus ya? Kreatif. Yang pentingnya kan intinya menulis dengan apa itu kan masalah lain. Pakai areng Bu? Pakai areng boleh, pakai kapur boleh, pakai spidol boleh, pakai pensil tukang yang gede itu boleh. Yang penting kan menulis. Dan itu alat. Satu lagi adalah sudah siap belum si tangan kecil ini menulis? Karena menulis ini kan banyak hal yang terlibat. Aku nulisnya begini Bu. Iya. Menggenggam pensil ini kan ada prosesnya, tidak langsung bisa begini. Kita memaksakan anak tangannya diginiin, mana bisa? Salah bisa. Ya Bu ya kalau misalkan kita paksa-paksa anaknya terus. Karena mereka ini semuanya ada prosesnya. Jadi kalau bagi guru, bagi orang tua, setidaknya sering-sering membaca, sering-sering nongkrongin learnology supaya tahu tentang perkembangan anak. Bagaimana sih anak itu gitu. Jadi jangan langsung kita menghakimi si anak males, menghakimi anak nggak bisa. Kita harus berkaca dulu pada diri kita. Kita sudah sejauh mana membimbing mereka, sudah sejauh mana memberi contoh. Karena anak itu belajarnya dari role model, dari konsistensi. Kalau misalnya ibunya sudah konsisten nih, oke disediakan, sudah berusaha, harus terus gitu loh. Dijamin pasti ada hasil ya. Ada hasil. Kalau si orang tua, guru, itu kalau prosesnya sudah
tepat. Yang penting prosesnya dulu ya, nanti baru hasilnya pasti membarengi gitu. Jadi again, kalau kamu menulis, yang penting kan menulis pakai apa terserah, menulisnya bagaimana terserah, bentuk hurufnya seperti apa ya nanti dulu. Kan semuanya perlu proses. Proses itu yang dihargai. Ini yang kadang-kadang orang dewasa lupa. Mereka pengennya hasilnya mana? Hasilnya kejar target terus. Nah, ini tidak bisa disamakan dengan orang dewasa. Sudah bayar, Bu. Harus ada hasil. Oh, nggak bisa begitu. Kita sudah bayar karena prosesnya bagus. Harusnya diganti seperti itu. Masih kembalikan. Terima kasih. So, kawan-kawan, dari pembahasan kita tadi bersama Ibu Yulis, kita bisa tarik kesimpulan kalau kreativitas itu bentuk berekspresi diri sebebas-bebasnya ya. And then kreativitas anak jangan dibatasi, tapi harus dibimbing dan didukung. Orang tua harus menginvestasikan waktu agar kreativitas anak tetap tumbuh. Ada yang mau ditambahin, Bu? Oke, mungkin yang terpenting bagi orang tua adalah prosesnya. Jadi tolong dititik beratkan pada proses, jangan hasil. Prosesnya itulah yang dibimbing, yang disupport, nanti hasil akan membarengi. Dah, itu aja. So, terima kasih buat teman-teman Learnology yang sudah ngebahas bareng hari ini. Semoga bermanfaat ya. If you like this video, please like, subscribe, share, and comment on this video. Jika ada pertanyaan atau ada ide untuk topik kita berikutnya di Learnology Podcast, let us know on the comment below. See you next time. Bye-bye.